Perkenalkan, nama saya Rincia Wulandari. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila MKWN 4110 dengan NIM saya 858199161. Jadi di sini saya akan membahas tentang Pancasila. Pada pembahasan kali ini saya akan memulai dari lahirnya Pancasila. Pancasila lahir melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa yang penuh dengan semangat, musyawarah, kompromi, dan tekad untuk bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Proses ini mencerminkan komitmen mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi negara hingga saat ini. Di sini terdapat beberapa rangkaian peristiwa penting yang terdapat dalam proses lahirnya Pancasila yang melibatkan 3 tahap krusial yang saling berkaitan. Yang pertama, sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Badan ini dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidangnya, sejumlah tokoh seperti Muhammad Yamin, Sutomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar-dasar negara. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang mana sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 merupakan peristiwa krusial dalam sejarah Indonesia karena menjadi titik awal perumusan filosofi dasar negara sesuai dengan materi pendidikan Pancasila. Sidang ini diadakan untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Dr. Andes Radjiman Wedioningrat mengenai apa dasar negara kita jika nanti merdeka. Dan tahapan yang kedua yaitu gagasan para tokoh utama. Dalam sidang tersebut terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan pemikiran mendalam mengenai pondasi negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan 5 dasar secara lisan dan tertulis, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Soepomo pada 31 Mei tahun 1945 menekankan konsep negara integralistik yang mengedepankan persatuan seluruh elemen bangsa tanpa membedakan golongan. Yang ketiga yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 beliau menyampaikan pidato yang sangat berpengaruh mengenai 5 prinsip dasar negara. Dengan ini pidato Soekarno dan istilah Pancasila memaparkan konsep dasar negara yang ia beri nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Soekarno merumuskan 5 prinsip tersebut menjadi yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima,
ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting karena menyatukan berbagai pandangan menjadi satu visi dasar negara yang inklusif. Mengingat pentingnya momen tersebut, pada tanggal 1 Juni kita memperingati sebagai hari lahir Pancasila. Hasil dari sidang ini kemudian menjadi landasan bagi panitia 9 untuk menyusun Piagam Jakarta yang nantinya disempurnakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang. Dan ada Piagam Jakarta juga tahun 1945 di mana ini lahir pada tanggal 22 Juni. Panitia 9 dibentuk untuk menampung berbagai usulan yang muncul dalam sidang BPUPKI. Mereka berhasil menyusun naskah Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara, di mana sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta dalam naskah bersejarah yang disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 sebagai rumusan awal dasar negara Indonesia, yang mana Panitia 9 ini dibentuk oleh BPUPKI untuk menjembatani perbedaan pandangan antara golongan kebangsaan, yang mana itu disebut nasionalis, dan golongan Islam mengenai dasar negara. Ada pula rumusan dasar negara di sini yang merupakan hasil dari kesepakatan tersebut menghasilkan dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat 5 sila sebagai dasar filosofis negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana perubahan dan finalisasinya sila pertama dalam Piagam Jakarta yang memuat frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana itu mencerminkan kompromi politik pada masa itu. Namun demi menjaga persatuan dan kesatuan frasa tersebut dihapus pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebagai gantinya, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena untuk mengakomodasi keberagaman agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kebetulan dalam bangsa Indonesia ini masyarakatnya menganut beberapa jenis keagamaan yang berbeda. Selanjutnya pada sidang PPKI pada 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam proses ini para tokoh bangsa menunjukkan sikap kenegarawanan yang tinggi dengan menyepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Pada sidang ini merupakan momen krusial sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang mana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Dalam sidang ini para tokoh bangsa seperti Soekarno,
Muhammad Hatta, dan beberapa anggota PPKI lainnya menunjukkan sikap kenegarawanan tinggi dengan menyepakati perubahan rumusan sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta, yang mana latar belakang sidang ini yang berlangsung di Jakarta tepat sehari setelah proklamasi, yaitu kan proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang Dasar dari BPUPKI. PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 bertugas mempersiapkan pemerintahan Indonesia merdeka, termasuk menetapkan dasar negara dan struktur lembaga. Keputusan diambil secara aklamasi, mencerminkan semangat gotong royong demi persatuan bangsa. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana mencangkup pembukaan berisi Pancasila sebagai dasar negara dan batang tubuh yang mengatur tata negara. Selain itu, sidang menetapkan Soekarno sebagai presiden pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden mengesahkan ini menjadi pondasi hukum Republik Indonesia, yang mana makna kenegarawanan para tokoh, yaitu sikap para founding fathers seperti Hatta dan Soekarno, mencerminkan prioritas persatuan di atas perbedaan, menghindari konflik agama pasca kemerdekaan. Keputusan ini membuat Pancasila inklusif sebagai dasar negara yang menyatukan bangsa majemuk sesuai dengan BMP Pancasila MKWN 4110. Peristiwa ini menjadi teladan nilai kebangsaan dan pendidikan, yang mana nilai Pancasila dalam peristiwa mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi ruh Pancasila, seperti nilai utama religiusitas, perwujudan dalam sejarah, yaitu pengakuan akan Tuhan sebagai landasan moral bangsa. Yang kedua, nilai utama musyawarah, yaitu dengan perwujudan dalam sejarah, proses perdebatan dan kesepakatan dalam BPUPKI serta Panitia 9. Yang ketiga, nilai utama dari persatuan yang menjadi perwujudan dalam sejarah adalah pengorbanan kepentingan golongan demi keutuhan wilayah Indonesia. Dan yang keempat, nilai utama dari keadilan untuk perwujudan dalam sejarah, yaitu semangat merumuskan aturan yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran bagi generasi muda dari sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan negara bukanlah pemberian, melainkan hasil dari dialog dan kompromi yang orang tua dewasa. Generasi muda saat ini dapat mengambil pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan zaman, yaitu saling bertukar pikiran. Seperti Panitia 9, ada Soekarno, Muhammad Hatta, mereka saling menghargai antara pendapat satu sama yang lain, karena dalam sebuah kompromi mereka terdapat pentingnya toleransi
yang bagaimana para pendiri bangsa merelakan perbedaan pendapat demi tujuan yang lebih besar. Generasi muda harus mengedepankan sikap saling menghargai di tengah keberagaman suku, agama, dan banyaknya pandangan-pandangan. Yang kedua, musyawarah sebagai solusi. Nilai ini tetap relevan bagi digunakan untuk cara penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat, yang dimana di era digital, dimana dialog yang sehat lebih utama dari polarisasi, yang mana tanggung jawab kebangsaan Pancasila bukan sekedar hanya sejarah di masa lalu, melainkan kompas moral sebagai pengunci dalam menjaga persatuan dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sekian video dari saya mengenai tugas 1 pendidikan Pancasila MKWN 4110. Atas waktu dan kesempatannya yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya ucapkan terima kasih. Salam dari saya dan selamat sore.